Selamat pagi, siang, sore, salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan ini, kami dari kelompok 5 mata kuliah kepemimpinan, manajemen ekstensi, akan mempresentasikan hasil diskusi kami terkait chapter 10, yaitu Satisfaction, Engagement, and Potential. Ya, untuk kelompok 5 terdiri dari pertama yaitu Rifki Ahmad Nova, kemudian saya sendiri Grafika Perdana, dan Rehwal Batara. Di chapter 10 ini terdapat beberapa subbab. Yang pertama yaitu Understanding and Influencing Follower Satisfaction, kemudian Global Facet and Life Satisfaction, kemudian Two Theories of Job Satisfaction, kemudian Understanding and Improving Employee Engagement, dan terakhir Understanding Follower Potential. Ya, pertama-tama akan saya jelaskan sedikit mengenai pengenalan atau introduction dari chapter ini. Nah, seperti sudah dijelaskan pada bab 9, job satisfaction itu sebenarnya tidak terlalu berkaitan erat dengan job performance. Jadi untuk selama 20 tahun terakhir ini, para peneliti menyimpulkan bahwa konsep employee engagement lebih memiliki kaitan erat dengan kinerja dan efektivitas organisasi dibandingkan job satisfaction. Untuk employee engagement sendiri lebih difokuskan pada bagaimana pekerja menyikapi tugas-tugas dan aktivitas yang harus mereka kerjakan. Ya, langsung saja pembahasan berikutnya terkait dengan understanding and influencing follower satisfaction. Nah, seperti sudah diketahui sebelumnya bahwa job satisfaction itu tidak terlalu terkait dengan performance dari perusahaan. Namun, walaupun tidak terlalu terkait, tapi job satisfaction ini merupakan fondasi ya, atau masih memiliki root atau merupakan akar dari job engagement itu sendiri. Jadi untuk para pemimpin, job satisfaction ini tetap harus dipelajari. Jadi job satisfaction merupakan konsep penting yang masih harus dipertimbangkan oleh para pemimpin. Nah, alasan-alasan mengapa job satisfaction ini tetap harus dipertimbangkan adalah sebagai berikut. Yang pertama, berdasarkan riset, pekerja yang merasa puas memiliki kemungkinan yang lebih besar untuk terus bekerja pada sebuah organisasi. Kemudian, pekerja yang merasa puas juga memiliki kemungkinan lebih besar untuk melakukan organizational citizenship behavior atau perilaku-perilaku yang terkait dengan organisasi namun berada di luar tupoksi atau tugas utama dari pekerja itu sendiri. Kemudian, kepuasan dan ketidakpuasan pekerja atas pekerjaan mereka berada pada kendali pemimpin. Jadi memang pimpinan harus mempertimbangkan job satisfaction ini karena memang kepuasan pekerja itu sendiri tergantung pada bagaimana perilaku pemimpin atau bagaimana pemimpin memanage follower mereka atau bawahan mereka. Kemudian pada tabel di bawah ini, tabel 10.1, dijelaskan mengenai hal-hal yang mendasari apakah seseorang itu akan leave organization atau meninggalkan organisasi atau hengkang dan tetap stay di organisasi. Hal-hal yang mendasari orang-orang untuk cenderung hengkang dari perusahaan itu adalah, yang pertama adalah limited recognition and praise atau minimnya penghargaan. Kemudian compensation juga mempengaruhi apabila tidak ada kompensasi.
Kemudian limited authority, orang-orang cenderung akan hengkang apabila tidak memiliki otoritas yang memadai. Kemudian kultur organisasi yang tidak baik dan pekerjaan yang terlalu berulang-ulang atau repetitif. Dan mengapa orang-orang itu cenderung memilih stay pada suatu organisasi? Alasan pertama yaitu adanya janji bahwa orang tersebut akan dipekerjakan dalam jangka waktu lama atau long term. Kemudian adanya challenge atau tantangan dan pekerjaan yang menarik dan menantang. Kemudian adanya fair play atau keadilan ya dalam suatu organisasi dan adanya aturan main yang jelas. Kemudian adanya encourage fun, collegial relationship. Jadi kulturnya itu cenderung men-encourage fun. Kemudian adanya supportive management. Next. Ini masih lanjutan dari pembahasan tadi, yaitu understanding and influencing follower satisfaction. Jadi dalam job satisfaction ini dalam studinya ya, memang tidak jarang ditemukan bahwa terdapat banyak pula pekerja yang merasa tidak puas atau merasa dissatisfied dengan pekerjaan mereka. Nah, dissatisfaction itu sendiri nantinya akan cenderung merugikan perusahaan. Nah, dampak-dampak yang merugikan itu sendiri dapat dijelaskan pada slide ini. Jadi, cost of dissatisfaction atau dampak merugikan dari ketidakpuasan pekerja itu antara lain yang pertama adanya direct cost penggantian pekerja ya. Jadi disebutkan di buku bahwa untuk first line supervisor atau pejabat eksekutif itu bisa berkisar antara $5.000 sampai $400.000. Dan ini belum termasuk productivity loss ya, dimana ketika terjadi turnover adanya kekosongan posisi ya, tentunya nanti akan terjadi productivity loss di mana pekerjaan akan terbengkalai dan produktivitas perusahaan menurun. Kemudian dissatisfaction job juga akan mengakibatkan hilangnya pelanggan dikarenakan adanya pelayanan yang buruk. Kemudian dampak berikutnya yaitu menurunnya pendapatan organisasi atau perusahaan. Dan kemudian dapat terjadi adanya dysfunctional turnover, yaitu ketika pekerja-pekerja terbaik perusahaan memutuskan untuk hengkang karena merasa tidak puas, yang ketidakpuasan tersebut disebabkan oleh adanya downsizing perusahaan. Nah, dampak-dampak dari dysfunctional turnover itu sendiri adalah hilangnya pekerja-pekerja terbaik, kemudian pekerja-pekerja yang masih bertahan tidak sanggup memikul beban yang dilimpahkan kepada mereka, dan terjadi kesulitan dalam merekrut pekerja-pekerja dengan kemampuan memadai. Kemudian pokok bahasan selanjutnya yaitu global facet and life satisfaction. Jadi dalam job satisfaction ini dalam studinya atau biasanya akan dilakukan dalam bentuk survei ya. Survei secara berkala setiap 2 tahun atau 3 tahun oleh perusahaan-perusahaan. Nah, itu bisa di breakdown menjadi 3 aspek lagi. Jadi ada global satisfaction, facet satisfaction, dan life satisfaction.
Nah, untuk global satisfaction sendiri itu menilai secara umum tingkat kepuasan pekerja terhadap organisasi dan pekerjaannya. Kemudian terdapat pula facet satisfaction, di mana facet satisfaction ini menilai tingkat kepuasan pekerja dari berbagai aspek, seperti tingkat upah, manfaat, jam kerja, kebijakan promosi, dan sebagainya. Pekerja bisa saja puas secara umum atau secara global, namun tidak puas di aspek tertentu dalam pekerjaan. Seperti contohnya, job security atau keamanan bekerja, kemudian hubungan dengan atasan langsung. Nah, untuk hubungan dengan atasan langsung ini sendiri dipengaruhi oleh ekspektasi pekerja, kemudian akses terhadap informasi. Apabila pekerja atau bawahan itu memiliki akses yang lebih baik terhadap informasi, tentunya mereka akan cenderung lebih wise dan lebih berwawasan, sehingga kadang hubungan dengan atasan itu mereka nilai menjadi kurang baik, karena mereka mengetahui di luar dari organisasi itu terdapat lingkungan yang lebih baik daripada yang mereka rasakan. Kemudian adanya gejolak perekonomian juga mempengaruhi hubungan antara bawahan dengan atasan. Kemudian adanya organizational downsizing juga berpengaruh, dan inkompetensi atasan itu juga sangat mempengaruhi kepuasan dari follower atau bawahan. Nah, terkait dengan global and facet satisfaction ini, terdapat hal-hal yang perlu diperhatikan oleh pemimpin berdasarkan studinya. Jadi dalam studi selama ini itu dapat disimpulkan ada beberapa hal yang memang harus diperhatikan oleh pemimpin terkait dengan global and facet satisfaction. Yang pertama yaitu secara umum orang-orang cenderung senang dengan pekerjaan mereka. Jadi kadang ya, atau sebagian besar orang itu mereka mengesampingkan upah, kemudian iklim organisasi, kemudian hubungan dengan atasan, karena mereka memang mereka sudah happy dengan pekerjaan mereka. Dalam beberapa kasus memang terdapat orang-orang yang seperti itu. Kemudian secara umum orang-orang dengan masa kerja yang sudah lebih lama dan posisi hierarkis yang tinggi dalam suatu organisasi memiliki facet satisfaction yang lebih tinggi dibandingkan orang dengan masa kerja yang relatif baru dan memiliki posisi hierarkis lebih di bawah. Nah, hal ini disebut juga dengan hierarchy effect. Jadi ini memang perlu diperhatikan oleh pimpinan ya, bagaimana mereka membalancekan satisfaction dari pekerja yang sudah senior, yang sudah memiliki posisi tinggi, dengan pekerja atau bawahan follower yang baru saja bekerja dan posisinya masih di bawah. Tentunya dalam suatu organisasi akan terjadi kesenjangan satisfaction. Nah, ini adalah tantangan pemimpin bagaimana membalancekan itu semua. Jadi ikut mengangkat satisfaction dari pegawai yang baru. Kemudian perbedaan penghasilan antara manajer dan non-manajer serta antara pekerja laki-laki dan perempuan akan menimbulkan perbedaan kepuasan yang signifikan. Ya, jadi berdasarkan beberapa studi yang disebutkan di buku itu, perbedaan penghasilan itu mempengaruhi satisfaction ya, membuat diversitas satisfaction dalam suatu organisasi, baik antara manajer dan non-manajer. Manajer cenderung memiliki upah yang lebih tinggi dari non-manajer. Kemudian laki-laki itu di sebagian besar perusahaan itu masih memiliki upah yang lebih tinggi daripada wanita. Itu akan menyebabkan kesenjangan satisfaction antara pekerja-pekerja di dalam organisasi. Nah, hal ini perlu diperhatikan oleh pemimpin untuk bagaimana langkah selanjutnya mereka untuk menseragamkan atau
membuat penghasilan ini secara adil sehingga tidak terjadi kesenjangan uh, satisfaction, perbedaan satisfaction antar pegawai. Kemudian dari aspek ketiga dalam job satisfaction itu adalah life satisfaction. Nah, untuk life satisfaction ini sendiri yaitu menilai sikap seseorang terhadap kehidupan. Nah, pemimpin memberikan pengaruh yang besar terhadap kehidupan bawahannya, sehingga mereka perlu senantiasa memperhatikan well-being dari bawahannya. Jadi memang karena pemimpin ini pemegang tampuk kepemimpinan, mereka memiliki tanggung jawab secara langsung terhadap well-being bawahannya. Dan ini harus diperhatikan oleh pemimpin. Nah, untuk job satisfaction ini memang seperti sudah saya sebutkan tadi, dilakukan melalui survei ya. Survei secara luas oleh berbagai organisasi secara periodik. Nah, untuk survei job satisfaction ini akan dapat berguna bagi organisasi apabila dibandingkan dengan suatu reference group. Nah, untuk reference group sendiri ini seperti data historis dari survei sebelumnya dalam lingkup organisasi itu, ataupun rating kepuasan pekerja dari organisasi lain yang mirip dari segi struktur dan fungsi, atau yang masih memiliki kesamaan ya dengan organisasi yang melakukan survei. Namun survei saja tidak cukup dilakukan oleh organisasi. Tentunya pemimpin harus bersedia untuk menyebarluaskan hasil survei dan mengambil tindakan yang tepat atas hasil survei tersebut dalam rangka meningkatkan kredibilitas organisasi dan kepuasan pekerja. Ya, jadi sudah jelas ya bahwa job satisfaction sendiri itu ketika sudah dilakukan survei pun itu masih tidak cukup ya, karena tetap harus ada langkah konkret implementasi atas survei tersebut. Ya, tentunya agar job satisfaction follower atau pegawai-pegawai dalam organisasi itu dapat mencapai tingkat yang lebih baik. Karena nanti akan berpengaruh dengan kinerja perusahaan. Tentunya dengan job satisfaction yang lebih baik, kinerja perusahaan diharapkan akan dapat meningkat. Ya, sekian dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Rifki. Ya, silakan. Sekarang masuk ke Theories of Job Satisfaction Organizational Justice. Nah, ini berdasarkan premi atau yang dianggap benar bahwa orang yang diperlakukan tidak adil akan merasa kurang puas, kurang produktif, dan kurang berkomitmen pada organisasi. Dan mereka cenderung untuk memulai tindakan kolektif yang terlibat dalam perilaku kerja kontraproduktif atau tidak produktif. Nah, di sini terdiri dari interactional justice, yaitu derajat sejauh mana orang diberi informasi tentang prosedur penghargaan dan diberlakukan dengan bermartabat dan hormat. Lalu ada distributive justice, yaitu menyangkut persepsi pengikut tentang apakah tingkat penghargaan atau hukuman sebanding dengan kinerja atau pelanggaran individu. Kemudian ada procedural justice, yaitu berkaitan dengan proses pemberian penghargaan dan pemberian hukuman. Para leader atau pemimpin dapat memperbaiki job satisfaction ini atau kepuasan kerja dengan teori pendekatan yang terdiri dari motif atau needs atau motif atau kebutuhan yang dapat dipenuhi dengan membantu memastikan kebutuhan orang terpenuhi, yaitu lalu ada achievement orientation atau orientasi pencapaian yang dapat dipenuhi dengan mengamankan sumber daya yang dibutuhkan, menghilangkan hambatan, dan memungkinkan orang untuk mengerjakan aktivitas yang penting bagi mereka. Lalu ada goal setting atau penetapan tujuan yang menetapkan tujuan yang tinggi dan membantu orang untuk mencapainya. Lalu ada operant approach atau pendekatan operan yang dapat
diwujudkan dengan mengelola dan memberikan hadiah. Lalu ada empowerment atau pemberdayaan yang dapat dipenuhi dengan memberikan pelatihan yang dibutuhkan orang dan otoritas pengambilan keputusan yang lebih banyak. Lalu pada organizational justice atau keadilan organisasi ini berarti memperlakukan orang dengan adil, dan terakhir ada teori dua faktor Herzberg, yaitu memberi orang pekerjaan yang lebih bermakna. Nah, di theory of job satisfaction Herzberg two factor theory ini, dia tidak menganggap bahwa hal-hal yang membuat orang tidak puas selalu kebalikan dari apa yang memuaskan mereka. Untuk mengidentifikasi faktor kepuasan berikut ada faktor motivator, yaitu faktor yang menyebabkan kepuasan di tempat kerja, dan faktor hygiene, yaitu faktor yang menyebabkan ketidakpuasan dalam bekerja. Seperti yang terlihat di gambar ini. Itu lalu upaya yang diarahkan untuk meningkatkan faktor hygiene ini atau faktor kebersihan tidak akan meningkatkan motivasi atau kepuasan pengikut. Jadi tidak berpengaruh antara faktor hygiene dengan job satisfaction. Lalu kunci untuk meningkatkan tingkat kepuasan adalah memenuhi faktor kebersihan atau hygiene secara memadai sambil memaksimalkan motivator untuk pekerjaan tertentu. Lalu upaya yang diarahkan untuk Lalu upaya yang bisa dilakukan untuk memperbaiki faktor-faktor hygiene ini ada beberapa, yaitu faktor hygiene yang pertama adalah supervision atau pengawasan yang dapat dimotivasi dengan diberikan achievement atau prestasi. Lalu ada faktor hygiene working condition atau kondisi kerja yang dimotivasi oleh recognition atau pengakuan. Lalu ada faktor hygiene coworker atau rekan kerja yang dapat dimotivasi oleh rekan kerja itu sendiri. Lalu ada pay atau gaji yang dapat dimotivasi dengan responsibility atau tanggung jawab. Lalu ada kebijakan atau prosedur yang dapat dimotivasi dengan kemajuan dan pertumbuhan. Lalu ada faktor hygiene yang terakhir adalah job security atau keamanan kerja yang dapat dimotivasi oleh kestabilan hidup. Selanjutnya ada understanding and improving employee engagement. Nah, employee engagement atau keterlibatan karyawan ini sendiri adalah sikap yang sudah dijelaskan oleh Mr. sebelumnya, adalah sikap pengikut tentang organisasi dan aktivitas kerja mereka. Lalu di sini ada beberapa aspek kepuasan kerja yang sangat terkait dengan keterlibatan karyawan. Pengikut yang terlibat juga penuh diyakini lebih berkomitmen pada kesuksesan tim dan organisasi, dan mengerahkan lebih banyak upaya yang diarahkan pada pekerjaan dan meluangkan waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas yang diberikan. Lalu pengikut yang tidak terlibat atau tidak peduli dengan keberhasilan organisasi dan lebih tertarik untuk mengumpulkan gaji daripada menyelesaikan tugas kerja. Nah, ini adalah masalah-masalah dari employee engagement. Lalu masalah-masalah lainnya adalah yang dilihat oleh survei yang dilakukan untuk menentukan berapa persentase orang yang secara aktif terlibat, tidak terlibat, atau tidak terlibat secara aktif, atau bahasa Inggrisnya engage, actively engage, atau not engage dan not actively engage. Nah, di sini ada presentation, yaitu berada di tempat kerja sementara otak seseorang tidak sepenuhnya terlibat
adalah umum di banyak organisasi. Nah, ini presentasisme ini masalah yang sering ditemui di organisasi. Mungkin karena ada banyak faktor yang akan dijelaskan selanjutnya, yaitu lalu employee engagement atau keterlibatan karyawan juga telah menjadi sangat populer selama bertahun-tahun karena rantai nilai keterlibatan pemegang saham. Nah, organisasi dengan presentasi pengikut yang terlibat dan terlibat aktif lebih tinggi pada akhirnya akan menghasilkan keuntungan pemegang saham yang lebih tinggi. Berarti perusahaan itu bakalan lebih mendapatkan banyak keuntungan jika organisasinya itu secara aktif terlibat atau bahkan terlibat saja. Nah, untuk menghadapi presenteeism ini kita harus punya tahu-tahu satu, apa yang diharapkan dari kita di tempat kerja. Dua, memiliki bahan dan peralatan untuk melakukan pekerjaan. Tiga, memiliki kesempatan untuk melakukan yang terbaik setiap hari. Empat, menerima pengakuan atau pujian karena telah melakukan pekerjaan dengan baik. Lima, apakah ada atasan atau seseorang di tempat kerja yang tampaknya peduli terhadap kita sebagai pribadi. 6, mengetahui apakah seseorang di tempat kerja mendorong perkembangan kita. 7, mengetahui apakah pendapat kita dianggap penting di tempat kerja. 8, memiliki misi atau tujuan perusahaan kita yang membuat kita merasa pekerjaan kita itu penting. 9, apakah rekan karyawan berkomitmen untuk melakukan pekerjaan yang berkualitas. 10, memiliki sahabat di tempat kerja. 11, ada seseorang di tempat kerja berbicara kepada kita tentang kemajuan kita. Lalu terakhir, apakah kita memiliki kesempatan untuk belajar dan berkembang di organisasi ini. Terakhir ada obstacles atau hambatan dalam meningkatkan keterlibatan karyawan. Nah, beberapa organisasi merasa berkewajiban untuk mensurvei karyawan, tetapi tidak terdorong untuk meningkatkan skor keterlibatan. Berarti contoh mungkin dalam melakukan pencatatan key performance indicator saja tidak, jadi hanya dicatat saja itu KPI-nya, tapi tidak ada motivasi atau jalan untuk meningkatkan KPI-nya. Lalu beberapa pengikut merasa berhak dan tidak akan pernah terlibat, dan beberapa pekerjaan hampir tidak mungkin dibuat menarik. Contoh mungkin untuk staf yang punya pekerjaan rutin yang itu-itu saja sehingga kerjanya seperti robot, biasanya volume pekerjaannya juga banyak. Lalu beberapa organisasi secara keliru percaya bahwa tunjangan menyebabkan keterlibatan karyawan. Ini tidak menggantikan jam kerja yang panjang atau pekerjaan yang monoton. Lalu terakhir, manajemen yang tidak kompeten. Nah, beberapa pemimpin tidak tahu bagaimana perasaan pengikut tentang pekerjaan, dan yang lain menganiaya pengikut mereka dan tidak peduli apakah mereka punya employee engagement. Selanjutnya, understanding follower potential akan dijelaskan oleh teman saya Rewal. Ya, baik, terima kasih Rifki. Lanjutkan presentasi kami. Berikutnya saya akan menjelaskan mengenai bagaimana cara memahami potensi dari pengikut ataupun anggota organisasi. Hal pertama yang harus dipahami adalah leadership potensial, yang dapat diartikan sebagai potensi dari seseorang untuk maju menjadi leader atau pemimpin di dalam suatu organisasi. Lalu yang kedua ada readiness, adalah kesiapan dari anggota tersebut untuk dapat maju. Dan yang terakhir adalah succession planning, di mana suatu organisasi dapat melakukan proses menghasilkan pemimpin yang potensial dan kesiapan dari anggota tersebut untuk melakukan kepemimpinan itu sendiri. Sebagai tambahan, Heraklitus, seorang filosofi dari Yunani, pernah mengatakan dari 100 orang
di medan perang, terdapat 10 orang yang seharusnya tidak ada di medan perang tersebut. 80 yang hanya akan menjadi target, 9 orang yang memang petarung, dan 1 orang itu adalah yang paling berpotensial untuk membuat perubahan, membawa tim atau pasukan itu menang pada pertarungan, dan akan dapat membawa pasukannya itu pulang, memimpin pasukannya. Nah, lalu Mackenzie, seorang ahli teori kepemimpinan, membuat teori 9-box matrix, di mana indikator dari 9-box matrix itu adalah potensi dan performance, yang membedakan macam-macam anggota pada suatu organisasi menjadi 9 macam. Dimulai dari yang pertama, yang ada di kiri bawah, adalah dikatakan sebagai risk, atau anggota yang memiliki potensi yang rendah serta performa yang rendah. Lalu naik ke atas, yang kedua yaitu inconsistent player, di mana anggota tersebut memiliki potensi yang rata-rata dengan performa yang rendah. Lalu pindah ke tengah bawah, average performer, di mana anggota tersebut memiliki potensi yang rendah dengan performa yang rata-rata. Di sini dapat kita ilustrasikan sebagai mereka ini adalah 10 orang yang tadi dikatakan Herakleitos tidak seharusnya berada di medan perang tersebut. Lalu yang keempat adalah potensial gem, kiri atas, di mana anggota tersebut memiliki potensi yang cukup tinggi, namun performanya masih rendah. Lalu yang kelima ada core player, di mana anggota tersebut memiliki potensi yang rata-rata dengan performa juga yang rata-rata. Dan solid performer, kanan bawah, adalah anggota yang memiliki potensi yang rendah namun performanya tinggi. Ketiga macam keanggotaan ini dapat diilustrasikan sebagai 80 orang yang Galacticus anggap adalah target di medan perang. Lalu yang ke-7 adalah high potential, tengah atas, yaitu anggota-anggota yang memiliki potensi yang tinggi namun performanya masih rata-rata. Dan high performer, yang ke-8, kanan tengah, di mana anggota ini memiliki potensi yang rata-rata namun performanya tinggi. Ini adalah 9 orang menurut Herakleitos yang petarung, yang sebenarnya adalah petarung, dan 1 orang lagi yang dianggap sebagai pimpinan perang adalah star player. Kecenderungan anggota ini memiliki potensi yang tinggi serta performa yang tinggi. Berikutnya kita akan membahas guna dan implikasi dari 9-box matrix ini dalam suatu organisasi. Lanjut. Penggunaan 9-box matrix pada suatu organisasi dapat digunakan menjadi 3. Sebenarnya implikasinya dapat digunakan sesuai dengan kebutuhan, namun pada dasarnya yang biasa dilakukan adalah 3 ini. Yang pertama adalah dengan menggunakan 9-box matrix, suatu organisasi dapat membuat replacement tables, di mana replacement tables ini berisikan daftar-daftar anggota yang memiliki potensi tinggi seperti yang tadi di 9-box matrix tadi yang berwarna hijau, di mana yang memiliki anggota-anggota yang memiliki potensi rata-rata sampai tinggi dan performa rata-rata sampai tinggi dapat dimasukkan ke dalam tables tersebut untuk dijadikan kandidat-kandidat yang akan dijadikan pemimpin. Lalu high potential programs, di mana organisasi dapat, setelah mendapatkan kandidat-kandidat, organisasi dapat melakukan pelatihan-pelatihan yang dibutuhkan agar kandidat tersebut memiliki kesiapan
baik dalam potensi dan performa mereka untuk melakukan kepemimpinan nantinya. Lalu yang terakhir adalah implication for leaders, di mana suatu pemimpin harus mengerti bahwa mereka akan diharuskan melakukan evaluasi terhadap potensial anggota, performa anggota, dan kesiapan dari anggota organisasi yang dipimpinnya. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf atas kekurangan ataupun kesalahan yang kami lakukan. Selanjutnya, terima kasih.